Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup guru. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana keberpihakan pemerintah daerah kita, Dewan Perwakilan Rakyat kita terhadap yang mana pemerintah pusat telah mempersiapkan rancangan undang-undang. Apa sih serikat itu sebenarnya? Apa peran pentingnya? Gitu. Masih banyak kalangan kita bekerja tidak paham berorganisasi, bahkan tidak tahu sama sekali. Yang penting mereka kerja dibayar, begitu aja bolak-balik, gitu kan? Dalam serikat tuh ada aturan kesejahteraan. Kesejahteraan itu batasnya bukan kita minta kaya, tidak. Sejahtera itu artinya bagaimana pihak pengusaha memberikan semua kepentingan serta hak kita secara normatif yang diatur pada undang-undang. Jadi batas sejahtera bagi kaum buruh itu adalah mungkin fasilitas kesehatan, keselamatan, tunjangan, bahkan ide gagasan kita untuk mencapai level kesejahteraan itu paling penting. Berarti bukan kita minta kaya, perusahaan tidak, kita tidak pernah minta kaya, cuma kita minta sejahtera. Artinya apa di sini? Kita pengen setiap undang-undang ketenagakerjaan, aturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah itu bisa diimplementasikan di perusahaan. Kami di FSPMI tidak pernah mengajak kawan-kawan untuk ikut berorganisasi. Berorganisasi tidak. Tapi kawan-kawan butuh tidak organisasi, itu aja pertanyaannya. Nah, kalau butuh maka bergabung di FSPMI atau bergabung di organisasi-organisasi lain. Tapi dengan ada organisasi kita mengeksploitasi bagaimana memberikan wawasan kawan-kawan tentang peran penting organisasi di perusahaan. Terus apa sih hak saya sebagai pekerja? Terus apa kewajiban perusahaan sebagai pekerja? Sebagai perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Apa kewajiban saya sebagai pekerja? Apa hak saya yang harus saya minta di perusahaan? Jadi harus berimbang. Jadi organisasi itu hadir di tengah-tengah antara pengusaha dengan karyawan atau dengan pekerja itu hanya untuk membangun sebuah sistem stabilitas antara pengusaha dengan pekerja. Bagaimana memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan, terbaik untuk kita. Itu peran penting rasionalnya organisasi atau serikat pekerja. Apa sih peran penting serikat pekerja di perusahaan? Terus apa sih fungsinya bagi saya seperti ini? Yang pertama adalah kita freedom of association, kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat mengacu kepada hak pekerja pengusaha menciptakan dan bergabung dengan organisasi dan mewakili pekerja seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Pekerja harus bebas untuk memilih bagaimana diwakili dan pengusaha tidak boleh ikut campur dalam proses. Jadi ketika kita berorganisasi, pengusaha tidak boleh ikut campur. Itu adalah hak veto yang diatur oleh undang-undang, bahkan ILO sendiri mengatur itu seperti itu. Karena kita pernah belajar dari sejarah May Day, Pak. May Day itu kenapa dikatakan hari buruh sedunia ya? Sedunia, dikatakan hari buruh sedunia. Sebelum terjadi May Day itu kita bekerja 18 jam, 17 jam, bahkan kita tidak hampir satu hari bahkan lebih untuk bekerja dengan upah yang murah. Artinya ada perbudakan di situ, perbudakan. Sehingga ini saya cerita sedikit May Day. Jadi ada perbudakan di situ. Kenapa ada perbudakan di situ? Karena ada eksploitasi dulu yang pengusaha kapitalis yang menganut ekonomi klasik, bagaimana dia memberikan menciptakan usahanya, menghasilkan untung sebanyak-banyak mungkin. Maka kita menyebut itu adalah kapitalis seperti itu. Akhirnya terjadilah pemberontakan daripada buruh itu sendiri. Mereka pada 1 Mei itu terjadilah demo besar-besaran di Amerika kalau nggak salah ya. Di Amerika itu demonstrasi pemogokan kerja dunia terbesar. Itu hampir seluruh organisasi serikat pekerja, mulai dari pertanian mungkin penanam cabai, perkebunan singkong, semuanya hampir semua itu. Tapi sebelum itu mereka 3 tahun mempersiapkan, Pak, untuk mogok kerja. 3 hari itu 3 tahun mereka mempersiapkannya. Mereka menyiapkan dana, menyiapkan ini, bahkan mereka
ketika mereka melakukan mogok kerja selama Maida itu anak-anak mereka tetap akan terpenuhi kebutuhannya, maka akan diaktifasi oleh situ. Akhirnya pada 1 Mei 1886 ya kalau nggak salah, 1888 malam terjadi mogok terbesar dari dunia. Apa yang mereka tuntut Pak? Cuma 3 mereka tuntut Pak. Yang pertama mereka minta bekerja 8 jam, istirahat 8 jam, refreshing 8 jam. Apa itu bekerja 8 jam? Minimal kita bekerja 1 kali 24 jam itu 8 jam. Yang kedua adalah istirahat 8 jam. Kita bisa makan, tidur, istirahat. Yang ketiga adalah refreshing. Apa refreshing ini? Refreshing ini kita diminta bisa bertemu dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, ibu kita, bahkan kita bisa berlibur. Cuma 3 poin ini mereka minta 1 Mei. Bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka. Mengorbankan nyawa mereka. Apa yang kita rasakan? Hari ini kita menikmati sistem pekerja per jam 1 dinikmati oleh seluruh dunia. Inilah perjuangan Maida. Maka 1 Mei itu dikatakan hari buruh sedunia. Itulah sejarahnya seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada kebebasan berserikat. Seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha pekerja harus bebas untuk memilih. Kita juga bebas untuk memilih. Kita mau masuk serikat mana sih, organisasi mana sih, terserah gitu. Karena kepentingan organisasi sama semua. Cuma sistem kredibel yang dalam organisasi itu betul-betul tidak memperjuangkan anggotanya, betul-betul tidak bergerak dia seperti itu. Karena organisasi itu sama, semua serikat pekerja adalah sama, kepentingan juga sama, misi-misi juga sama untuk mensejahterakan buruh dan keluarganya. Jadi bagaimana mereka diwakili, pengusaha tidak boleh ikut campur dalam proses ini. Jadi ketika kita membangun organisasi, pengusaha tidak boleh ikut campur karena itu sudah diatur undang-undang nomor 13 tahun 2003, undang-undang ketenagakerjaan. Tidak boleh ikut campur. Tapi sampai sekarang masih banyak pengusaha ikut campur dalam organisasi seperti itu. Jadi kita bebas untuk bangun organisasi, kita bebas untuk ikut organisasi, kita bebas juga memilih organisasi. Tapi sebagai pekerja, sebagai buruh, kita maka harus berorganisasi. Jadi peran penting organisasi itu selain kebebasan kita berserikat, jadi ada namanya. Kalau ketika kita membentuk organisasi, jadi ada terjadi wadah di situ. Wadah di antara di perusahaan macam kita PTLI, PUK PTLI. Jadi terbentuklah satu PUK, Serikat Pekerja SPNI. Jadi ada wadah. Wadah di situ adalah di sinilah tempat kita mengeksplorasi, menyampaikan kita untuk hak kita berunding kepada pengusaha dengan menyangkut hak-hak kita normatif. Mungkin barangkali ada masalah PHK, mutasi segala macam, maka kita punya wewenang untuk berunding disebut adalah bipartit namanya Pak. Bipartit. Jadi saya punya pengalaman dulu saya di PT Langgam itu paling vokal Pak. Saya pernah menghafal, saya suruh apel semua dari manajer sampai asisten, tapi saya tidak punya apa-apa karena ada yang saya tuntut hak saya gitu. Nah, situlah kehebatan saya pertamanya. Saya kumpulin pokoknya hari tanggal sekian, jam sekian, besok pagi, pokoknya saya minta semua manajer pabrik sampai asisten kumpul sama karyawannya. Saya nggak punya apa-apa, saya organisasi tidak apa, cuma karyawan biasa. Seperti itu. Setelah saya kemukakan apa kepentingan saya, menyangkut kepentingan karyawan di situ, mereka bilang, oh iya Pak, nanti kami sampaikan ke ADM karena ada atasan kami lebih tinggi lagi, kami tidak bisa memutuskan. Setelah kita komunikasi dengan ADM, oh iya Pak, nanti kita sampaikan ke Jakarta karena mereka yang memutuskan, HO jadi sana bagi keuangan gitu kan. Akhirnya apa? Anjing menggonggong ketila berlalu Pak. 1 hari 2 hari saya tidak bisa memutuskan 2 hari. Terus saya pikir setelah saya vokal, saya aplikasi semua, saya pikir ini kemana saya nih ngomong kayak kira nih? Kemana semua lanjutkan nih? Mentok Pak. Karena saya sendiri, gitu. Saya vokal sendiri kemana? Saya nggak tahu. Akhirnya apa? 1 tahun kemudian saya membangun organisasi. Setelah saya membangun organisasi, maka surat yang saya masukkan itu Pak, 3 bulan saya bangun organisasi, saya masukkan surat bipartit ke pihak manajemen. Akhirnya apa? Manajemen yang nunggu saya Pak. Terlambat saya datang telepon, Pak Ramsul di mana Pak? Jadi nggak kita berunding bipartit hari ini. Oh tunggu sebentar Pak, saya lagi di teman. Oke Pak, nanti kalau udah datang ke kantor, tolong hubungi kami. Artinya apa? Selembar kertas yang beli tanda tangan ini punya power Pak, punya kekuatan kita untuk berunding dengan pihak pengusaha dan untuk menyelesaikan masalah. Ini power kertas, gitu. Beda dengan saya sebelum berorganisasi, saya mau jumpa KTU-nya saja Pak, payahnya minta ampun. Tapi ketika saya berorganisasi, mereka nunggu saya. Artinya dalam organisasi ada kekuatan, ada power. Nah, jadi kita tidak bisa meremehkan serikat pekerja, ada kekuatan, ada power di situ. Power inilah yang kita pergunakan untuk mengadvokasi kawan-kawan, untuk menyelamatkan kawan-kawan, baik itu power berunding, power kita aksi di jalanan, diplomasi dan segala macamnya. Maka kita masuk ke berunding bersama. Kerja layak. Kita masuk kerja layak adalah decent work, kerja layak. Jadi kita bekerja itu harus layak, Pak.
Jadi dari mana indikator kita mengatakan layak? Yang pertama, tempat kerja kita itu layak. Kita layak bekerja di situ, tempat kita kerja kita layak, upah kita layak, semuanya layak. Artinya menyangkut daripada kesehatan keselamatan kerja. Maka ini peran penting organisasi tidak mesti harus dia kawan PHK kita runding, tidak. Dia juga harus mengasih ide gagasan. Setiap partisipasi organisasi itu kira-kira di perusahaan Bapak ini kita butuh safety nih. Ya, safety tidak boleh kayak gini. Safety-nya harus kayak gini. Ini ide gagasan organisasi yang harus kita sampaikan ke pihak pengusaha. Jadi bukan sekedar berundingan aja organisasi, tapi ada ide gagasan kita berikan perusahaan untuk perbaikan terhadap karyawan, bahkan untuk perusahaan sendiri. Yang kedua, upah layak, upah minimum. Jadi kita harus diupah layak, Pak. Kebanyakan sekarang kita tidak berorganisasi, Pak. Itu kadang-kadang masih ada lagi pengusaha itu memberikan upah sesuai aturan orang itu saja, seperti itu. Yang kedua adalah kerja paksa. Kerja paksa masih ada, kita banyak di tapi bentuknya tidak seperti dulu dicambuk itu tidak seperti itu. Kerja paksa itu apa? Kadang-kadang upah di bawah, ya kan? Kita lihat di perkebunan, kadang upah pemanen tidak sesuai, Pak. Kadang basis ditinggikan, upahnya tetap biasa basis 85, kadang dinaikkan 95, kan upahnya juga tetap. Ini paksa sebenarnya, Pak. Jadi organisasi berperan di situ semua. Jadi bukan menyangkut PHK, mutasi, tapi lebih menyangkut ke bagaimana membangun peraturan sistem yang lebih baik untuk karyawan. Larinya kemana nanti ujungnya nih, Pak? Adalah PKB, Pak, perjanjian kerja bersama. Makanya sasaran terbesar organisasi adalah PKB. Jadi kita harus paham, berhasilnya organisasi adalah terbentuknya PKB. Kalau PKB belum terbentuk, maka organisasi belum berhasil. Karena di dalam PKB itu akan dirumuskan nanti bagaimana kesejahteraan buruh. Seperti itu ya, contoh barangkali kalau sebelum terbentuk PKB kita sepatu safety kita dikasih sekali kan, tapi setelah terbentuk PKB mungkin 1 tahun itu akan dikasih 2 kali. Itu sah saja, kan itu. Demi kesejahteraan buruh, demi kesehatan keselamatan buruh. Kita lanjut. Pengesahan Konteks Sipil dan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi K87 Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1995. Ini udah diputuskan Presiden, Pak. Ini. Dan ILO itu adalah International Labour Organization. Jadi PBB itu dia ada UNICEF, UNESCO, salah satu ILO. ILO itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO itu adalah salah satu serikat pekerja internasional. Dia menaungi seluruh dunia. Dia bernaung di PBB dia, seperti maka ILO. Maka ILO ini mulai mulai aktif dia sebelum May Day. ILO ini aktif sebenarnya, tapi setelah May Day terjadi pembangunan pesawat maka ILO ini lebih aktif lagi untuk melindungi pekerja buruh seluruh dunia. Makanya konteks ILO itu dia undang-undang kita turunan daripada undang-undang internasional, dikerucutkan lagi menjadi undang-undang ketenaga kerjaan seperti ini. Jadi tetap merumuskan kepada ini.